Terima kasih Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka berhasil meringkus 3 orang bandar narkoba jenis sabu. Dan selain mengamankan 3 orang tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 137,24 gram narkoba jenis sabu yang masih berbentuk kristal. Ketiga tersangka berhasil diringkus polisi di tempat terpisah, yakni di Kecamatan Belinyu, Sugaliat, dan Kecamatan Merawang. Tersangka yang saat itu hendak memindahkan paket narkoba siap jual tidak bisa berkutik saat aksinya berhasil digerebek polisi. Barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu yang masih berbentuk kristal disimpan tersangka di sebuah tumpukan sampah yang tak jauh dari kediamannya. 2 dari 3 orang tersangka yang merupakan bandar narkoba ini merupakan residivis kasus yang sama. Narkoba Polres Bangka, kita berhasil mengamankan 3 penyalahgunaan narkotika jenis sabu di 2 TKP yang berbeda, ya, satu di Kecamatan Belinyu, satu di wilayah Kecamatan Sugaliat. Dari ketiga tersangka ini kita berhasil mengamankan barang bukti dengan berat bruto 154,22 gram. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Ya, ini lagi-lagi peristiwa yang tidak memiliki rasa kemanusiaan nampaknya. 2 pemuda di Tasikmalaya, Jawa Barat tega memutilasi monyet dan lutung. Aduh, ironisnya aksi keji pada binatang dilindungi tersebut dilakukan demi konten di media sosial. Asep Yadi dan Indra warga Lengkong Barat, Tasikmalaya, Jawa Barat ditahan Satreskrim Polres Tasikmalaya. Keduanya berurusan dengan hukum karena memutilasi hewan dilindungi jenis lutung dan monyet ekor panjang. Keduanya bertindak keji hanya untuk membuat konten video dan menjualnya di media sosial. Polisi menyita seekor lutung Jawa, seekor monyet ekor panjang, dan dokumentasi penganiayaan yang dilakukan tersangka, termasuk alat-alat yang digunakan untuk memutilasi primata ini. Sementara itu dia hanya untuk menjual konten. Menjual konten, Pak? Videonya seperti itu. Ya. Pak, itu mereka menjual konten itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Menjual konten ya mungkin untuk bagaimana jadi konten itu bisa ditonton dan bagaimana ada permintaan juga, itu masih kita dalami karena dari situlah dia mendapatkan uang. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Selanjutnya polisi menangkap seorang muncikari yang mempekerjakan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wanita berinisial K berusia 53 tahun ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Ia menjadi tersangka karena menjadi muncikari 14 perempuan asal Jawa Timur, bahkan 2 diantaranya masih di bawah umur. Muncikari mempekerjakan belasan wanita untuk melayani pria hidung belang di tempat hiburan malam sejak awal tahun 2021 lalu. Pengguna jasa dikenakan tarif Rp400.000. Namun dari pemeriksaan, perempuan korban prostitusi hanya mendapat bagian Rp50.000. Kasus ini terungkap atas adanya laporan masyarakat atas tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak. Kita dapatkan ada 14 korban, di mana 2 orang korban masih anak-anak, umur 16 tahun dan 15 tahun. Dan semua korban ini bukan warga atau penduduk Kalimantan Tengah, tetapi dari Pulau Jawa, dari wilayah Jawa Timur. Petugas kini tengah memburu seorang wanita berinisial W yang membantu mendatangkan para korban. Sementara tersangka muncikari K bersama dengan barang bukti ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Diduga tak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan, seorang oknum ketua RT di Goa, Sulawesi Selatan menganiaya bocah 10 tahun yang sedang mengendarai sepeda. Dan akibat penganiayaan, korban sempat mengalami luka memar di wajah. Aksi penganiayaan terekam oleh CCTV. CCTV masjid merekam aksi penganiayaan oknum ketua RT terhadap seorang anak 10 tahun di sebuah perumahan di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum menganiaya, pelaku sempat menabrakkan motornya ke sepeda korban. Tak berselang lama, pelaku pun menganiaya korban hingga mengalami memar di wajahnya. Penganiayaan diduga dipicu lantaran pelaku tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan oleh korban yang merupakan teman bermainnya. Tak terima dengan perlakuan kasar pelaku, orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Dia kan awalnya main sama anaknya, cuma anaknya itu kan istilahnya orang Makassar, patatuai begitu. Anaknya patatuai? Iya, jadi kan ini anak saya lagi minum air kelas. Dia semprot-semprot itu anaknya. Habis itu anak saya pulang, berapa lama kemudian dia kembali, dia jemput adeknya. Disitulah kejadian. Oh, langsung bapaknya turun tangan? Iya, langsung bapaknya. Oh, berarti ini pemicunya anak-anak sesama anak-anak. Iya. Kemudian orang tuanya masuk-masuk. Iya, betul. Kami belum terlalu mendalami karena hanya viral di rekaman CCTV, kemudian beredar di beberapa media sosial sehingga kita melakukan klarifikasi tentang kejadian tersebut, apa betul terjadi di Kabupaten Goa apa tidak, dan ternyata betul telah terjadi salah satu tindak pidana anak yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintahan setempat, yaitu ketua RT. Polisi belum memeriksa pelaku. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini pun masih dalam penyelidikan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa. Berdalih tidak merasa hamil, seorang mahasiswi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tega menelantarkan bayi yang baru dilahirkannya hingga meninggal dunia. Pelaku mengaku baru saja menenggak obat diet sebelum bersalin seorang diri di toilet rumah kosnya. Warga Jalan Bukit Raya 5 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di belakang rumah kontrakan. Tim Inafis Polresta Palangkaraya yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasilnya satu wanita penghuni kos akhirnya diketahui sebagai pelaku. Mahasiswi 22 tahun ini mengaku meletakkan jasad bayi yang baru dilahirkannya tersebut di belakang rumah lantaran bingung. Ia merasa tidak hamil dan sebelum bersalin mendadak, ia baru saja menenggak obat diet. Saat berada di toilet karena sakit perut, ia kaget tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki seorang diri, namun membiarkan bayi tersebut hingga meninggal dunia. Orok ini hasil hubungan dengan pacarnya, yaitu atas nama Kiki Yarirap, orang Papua. Jadi si saudari Desi ini sekitar jam 9 itu dia sudah mengkonsumsi obat diet dan obat sakit pinggang. Untuk apa itu, Pak? Informasinya karena dia mengeluh diet. Pengakuan dari dia tidak merasa dirinya hamil. Jasad bayi laki-laki malang tersebut kini berada di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk diotopsi. Sementara ibu bayi dan sejumlah saksi digelandang ke Polresta Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, ini ada kisah seorang pria yang buron lalu ke rumah orang tuanya usai menganiaya dua anaknya. Seorang pria warga Jakarta ini ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Pelaku menganiaya anak-anaknya karena tidak mau ketika disuruh pelaku berhutang ke warung. Pria 40 tahun ini berhasil ditangkap aparat Polsek Tanjung Duren, Jakarta dalam pelariannya di wilayah Tegal, Jawa Tengah. EES dibekuk karena dilaporkan atas tindakan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Beberapa waktu sebelumnya, pria pengangguran ini memukul dua anak yang masih di bawah umur dengan pipa paralon. Penyebabnya, korban menolak saat disuruh mengutang ke warung. Akibatnya, korban mengalami lebam di sekujur tubuh serta luka di bagian kaki akibat terkena pecahan kaca yang dilempar pelaku. Pelaku di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di rumah orang tua kandung dari pelaku tersebut. Motif ini
dikarenakan faktor perekonomian dan juga memang cekcok antara kedua orang tua dari korban, ya, antara ayah dan ibunya cekcok dikarenakan faktor ekonomi yang melanda keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 3 tahun penjara. Sementara 2 anaknya mendapatkan trauma healing dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta. Selanjutnya ada seorang ibu di Kabupaten Lampung Utara yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri dan lalu merekamnya dengan ponsel. Aduh, aksinya ini dilakukan pelaku karena kesal dengan sang suami yang merantau dan tidak menafkahinya. Viral di media sosial, seorang balita laki-laki dianiaya oleh ibu kandungnya di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, sang balita menangis kesakitan akibat perlakuan yang diterimanya. Pasca video penyiksaan viral, jajaran Polsek Bukit Kemuning langsung menangkap sang pelaku di rumahnya. Pelaku berinisial LP 24 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna menjalani penyidikan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega menganiaya anaknya lantaran kesal kepada suaminya yang pergi merantau ke Pulau Jawa hingga tidak lagi menafkahinya. Video penganiayaan sengaja dibuat pelaku dan dikirimkan via media sosial dengan tujuan mencari perhatian kepada sang suami. Namun, videonya tersebar luas di jagat maya dan mengundang emosi bagi warganet. Sakit sendiri saya. Sakit sendiri. Kok Mbak tega Mbak anaknya digituin Mbak? Ya saya mencari perhatian suami. Cari perhatian suami. Sudah berapa lama suaminya pergi? Sudah setahun kalau dari rumah. Pada berdasarkan video tersebut, kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah Polsek Bukit Kemuning langsung bergerak cepat bisa mengamankan, dipimpin oleh Kapolseknya. Itu ibu kandung atau Bang? Ya, jadi setelah dilakukan penyelidikan, rupanya yang membuat video dan yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut itu merupakan ibu kandung dari korban. Polisi masih mendalami terkait motif lain dalam kasus ini. Selanjutnya pelaku juga akan diperiksa kejiwaannya. Warga menemukan bayi masih hidup terbungkus sarung di jembatan Luku Seka, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki itu dibuang saat dini hari. Bayi berjenis laki-laki terbungkus sarung ditemukan warga di jembatan Liku Seka, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Bulukumba. Warga yang pertama kali menemukan bayi yakni Amiludin dan cucunya. Saat itu mereka hendak ke sawah. Tiba-tiba cucu Awaludin melihat bayi di semak-semak di pinggir jalan dan berteriak memanggil kakeknya. Lalu bayi dibawa ke puskesmas terdekat. Dari hasil pemeriksaan kondisi bayi sehat. Setelah dia baru saya lihat begini. Lalu bisa dia pilih itu baru saya angkat. Itu bayi Pak, jenis kelaminnya laki-laki atau? Diduga bayi tersebut dibuang saat dini hari dan belum diketahui pelaku yang membuang bayi. Ya miris ya melihat para bayi ini menjadi korban dari orang tuanya. Padahal banyak banget yang mengharapkan adanya buah hati, tapi ketika dikasih oleh Yang Maha Kuasa malah dibuang ya di. Benar, ini seperti kisah yang sama ini sebelumnya juga terjadi. Seorang wanita muda asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur tega lagi-lagi membuang bayi yang baru ia lahirkan ke atap rumah tetangga. Pelaku malu dan takut dipecat dari pekerjaannya karena melahirkan di luar nikah. SA 21 tahun ditangkap polisi setelah membuang bayi yang baru dilahirkannya ke genteng rumah tetangga di Jalan Dharma Husada, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terungkap saat warga sekitar geger dengan ditemukannya bayi di genteng rumah. Menurut pelaku, perbuatan tersebut dilakukan karena dirinya malu dan takut diberhentikan dari pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Pasalnya bayi yang dilahirkan di luar pernikahan. Berdasarkan pengakuan pelaku, proses persalinan dilakukan seorang diri di tempat jemuran rumah majikannya yang berada di lantai paling atas. Menterlantarkan anaknya atau membuang anaknya di atas atau di genteng itu terjadi pada tanggal 28. Ya, 28 itu diketahui. Kemudian kejadiannya sendiri tanggal 27 hari Sabtu jam 7 pagi. Kemudian dia membuang itu hari itu juga. Kemudian baru diketahui pada tanggal
28 itu. Menurut pengakuannya dia memang sebelumnya dia punya pacar waktu di kampung halamannya, kemudian dia datang ke Surabaya ini nggak tahu kalau dia itu lagi hamil. Atas perbuatannya SA terancam pasal tentang penghapusan KDRT dan atau pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Tentunya bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV ada di bawah sini. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya, Bibi Kristami, dan rekan saya, Aldi Hawari. kami ucapkan sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.